Halo semuanya, perkenalkan nama saya Altan Octavia Hakim dengan NIM 205230029. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu topik mengenai kebijakan pengamanan lembaga permasyarakatan atau lapas dan capital punishment atau pidana mati. Video ini dibuat untuk menuntaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Heri Firmansyah. Sebelum kita bahas jauh lebih dalam, sebenarnya lapas dan rutan itu apaan sih? Lapas atau lembaga permasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan di Indonesia. Kemungkinan kalian akan lebih familiar dengan sebutan penjara. Sedangkan rutan atau rumah tahanan adalah tempat penahanan sementara untuk tersangka atau terdakwa yang masih menjalani proses persidangan. Jadi simpelnya, lembaga permasyarakatan atau lapas diperuntukkan bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan rumah tahanan atau rutan diperuntukkan bagi mereka yang masih menjalani proses pengadilan. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, mari kita lihat dulu. Sebenarnya, apa itu fungsi dari lembaga permasyarakatan atau lapas? Lapas itu bukan hanya tempat untuk menghukum para pelanggar hukum, tetapi lapas itu juga sebagai tempat pembinaan, agar nantinya setelah para narapidana keluar dari lapas, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Namun yang gak kalah penting adalah bagaimana negara menjaga keamanan yang ada di dalam lapas itu sendiri. Seperti yang sudah kita sering dengar dan yang kita ketahui, overkapasitas, kekerasan antar pidana, serta penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkoba seringkali menjadi tantangan di banyak lapas yang ada di Indonesia. Tidak jarang juga kita mendengar di berbagai berita tentang pelarian narapidana. Ada juga rusuh antar warga binaan hingga peredaran narkoba yang dikendalikan dari balik jeruji. Semua ini menunjukkan bahwa pengamanan lapas di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan terbesar untuk pemerintah. Kebijakan pengamanan lapas diatur dalam beberapa undang-undang. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Di dalam undang-undang ini tertulis bahwa pengamanan dilakukan untuk melindungi para warga binaan, petugas, dan masyarakat dari ancaman bahaya baik dari dalam maupun dari luar jeruji. Salah satu tantangan terbesar saat menangani pengamanan lapas di Indonesia adalah overcapacity atau overkapasitas. Saat ini, banyak lapas di Indonesia yang sudah jauh melampaui kapasitas yang seharusnya. Hal ini tentu saja menambah beban bagi para petugas dan membuat pengawasan jadi tidak maksimal. Hal seperti itu dapat terjadi karena jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah warga yang harus dibina. Ibaratnya ada 10.315 penjaga dibandingkan 157.000 penghuni lapas. Sedangkan yang seharusnya dengan jumlah warga binaan sebanyak itu idealnya ada 30.000 petugas yang menjaga. Tentu saja biaya yang akan dikeluarkan akan lebih mahal, tapi pidana penjara memang tidak pernah murah. Selain itu, sebagian besar petugas lapas tidak mendapatkan pelatihan, sehingga penerapan menjadi tidak konsisten. Beberapa upaya revitalisasi untuk mengantisipasi overcapacity ini yang paling mudah adalah segera dibangun bangunan atau kamar-kamar baru dan penambahan petugas. Sehingga pada nantinya program permasyarakatan bagi warga binaan dapat dilaksanakan dengan wajar. Dalam hal ini tetap harus diingat agar para warga binaan tidak boleh merasa lebih nyaman pada saat berada di lapas dibandingkan pada saat berada di dalam rumah. Karena jika hal tersebut terjadi, maka pada hakikatnya proses pembinaannya telah gagal. Dari sisi peradilan pidana, sebagai konsekuensi dari dianutnya Integrated Criminal Justice System, seharusnya persoalan kepadatan hunian lapas yang mengancam keamanan bukan hanya persoalan lembaga permasyarakatan saja, tetapi persoalan seluruh subsistem peradilan pidana, seperti penyidik, penuntut umum, dan juga hakim. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan?
Kebijakan pengamanan lapas di Indonesia bukan hanya tentang menempatkan pengawasan ketat terhadap narapidana, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat. Tantangan seperti overkapasitas dan masalah internal mungkin masih ada, tetapi dengan reformasi yang tepat, dapat diharapkan sistem permasyarakatan di Indonesia bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik. Sekarang kita akan berlanjut ke materi berikutnya, yaitu capital punishment atau pidana mati. Capital punishment atau pidana mati adalah hukuman yang paling berat dalam sistem hukum di banyak negara. Ini adalah bentuk hukuman di mana seseorang yang dinyatakan bersalah atas kejahatan berat dihukum dengan cara dicabut nyawanya. Kejahatan yang biasanya dijatuhi hukuman pidana mati sering disebut capital offense atau capital crimes. Pidana mati itu sendiri sudah ada sejak zaman kuno. Sejarah mencatat bahwa hukuman mati telah banyak digunakan oleh berbagai peradaban, termasuk Babilonia, Romawi, dan Tiongkok kuno. Metode eksekusi seperti pemenggalan, penyalipan, hingga pembakaran hidup-hidup pernah digunakan untuk menegakkan hukum di masa lalu. Serem ya? Tapi untungnya di zaman sekarang udah nggak ada tuh yang kayak dulu-dulu dipenggal, disalib, aduh serem. Di zaman modern, metode eksekusi pidana mati telah berubah menjadi lebih beradab, seperti penggunaan suntikan mematikan atau lethal injection, kursi listrik, dan ragu tembak. Setiap negara yang menerapkan pidana mati biasanya memiliki metode eksekusi tersendiri yang dianggap lebih manusiawi. Kalau menurut kamu, di Indonesia masih nerapin gak sih pidana mati kayak gitu? Ternyata di Indonesia pidana mati masih diakui dan dijalankan sebagai hukuman tertinggi bagi beberapa jenis kejahatan berat. Kejahatan-kejahatan ini mencakup pembunuhan berencana, terorisme, dan narkotika dalam jumlah besar. Penerapan pidana mati ini diatur dalam KUHP dan juga undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Narkotika. Di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur di dalam satu pasal, yaitu dalam pasal 11, yang berbunyi, pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964. Nah, sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh Algojo, ditempatkan penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Lumayan seram, sadis. Salah satu kasus yang cukup terkenal yang pernah terjadi di Indonesia terkait hukuman mati adalah kasus Bali 9, di mana dua warga negara Australia dieksekusi pada tahun 2015 karena penyelundupan narkotika. Nah, kalian tahu nggak sih, seringkali pidana mati ini menjadi pro dan kontra di banyak masyarakat. Bagi pendukung hukuman mati, ada beberapa alasan yang sering digunakan untuk membenarkan kebijakan ini. Salah satunya adalah prinsip revenge atau pembalasan atau retributive justice. Mereka berargumen bahwa pelaku kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain, terutama dengan sengaja, pantas mendapatkan hukuman yang setara dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Ada juga argumen lain bahwa hukuman mati berfungsi sebagai pencegahan atau deterren agar kejahatan berat tidak dilakukan oleh orang lain. Dengan adanya ancaman mati, diharapkan kejahatan lain bisa ditekan. Ya, misalnya aja deh, pihak A dihukum mati karena telah membunuh si B. Otomatis si C yang udah ngeliat A dihukum mati pasti jadi takut gitu dong buat ngelakuin kejahatan yang sama. Namun, di sisi lain banyak juga loh penolakan terhadap hukuman pidana mati ini, terutama oleh pegiat hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman pidana mati melanggar salah satu hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Selain itu, ada juga risiko terjadinya kesalahan dalam proses hukum, di mana seseorang yang sebenarnya tidak bersalah bisa dieksekusi. Banyak kasus di mana seseorang baru dinyatakan tidak bersalah setelah dieksekusi, yang tentu saja tidak bisa diperbaiki lagi dong.
Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara yang mulai menghapuskan hukuman mati. Menurut data dari Amnesty International, lebih dari 2/3 negara di dunia telah menghapuskan hukuman pidana mati, baik secara hukum maupun dalam praktik. Namun, negara-negara seperti China, Iran, Arab Saudi, dan Amerika Serikat masih tetap menerapkan hukuman pidana mati, meskipun dengan frekuensi dan jenis kejahatan yang berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan masa depan pidana mati di Indonesia? Di satu sisi pemerintah masih menjadikan pidana mati sebagai bentuk hukuman tertinggi untuk beberapa kejahatan serius. Namun, wacana penghapusan hukuman mati juga semakin kuat, terutama dari kalangan pegiat hak asasi manusia. Salah satu diskusi yang berkembang adalah kemungkinan untuk mengganti hukuman mati dengan hukuman seumur hidup yang tidak bisa diberikan pengurangan atau remisi. Ini dianggap sebagai alternatif yang lebih manusiawi, namun tetap memberikan hukuman berat kepada pelaku kejahatan. Kalau kalian setuju nggak adanya pidana mati? Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Bye-bye.